Jadi siapa dong? Nama lengkapnya kita cukup. Oke. Foto mas. Sip. Bentar itu dulu Pak. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Agaknya sudah lama ini kita nggak ketemu ya di podcast, karena banyak kesibukan dan banyak kegiatan di UNESA. Jadi akhir tahun ini kita muncul kembali dan mudah-mudahan ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya untuk warga FIKK. Nah, kali ini spesial. Kalau pada PON kemarin di PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara, salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah petang. Nah, kali ini di samping saya sudah ada orang istimewa yang kabarnya sebenarnya beliau ini adalah juara dunia silat, tapi nggak tahu kenapa kok bisa jatuhnya ke petang. Selamat datang ini Pak Yama. Terima kasih, Roman. Terima kasih sudah diundang. Luar biasa ini FIKK. Nah, ini yang pertama saya tanyakan adalah kok bisa tiba-tiba datang ke ruangannya Pak Dekan, ini ada apa ini? Ini kebetulan hari ini kita ada penataran pelatih nasional. Oh iya. Jadi fase sekarang pengembangan petang itu adalah sudah fase kedua, yaitu fase untuk peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas. Ya, kalau kemarin fase pertama ya untuk pemasalan, pengenalan, sosialisasi. Yang sekarang sudah peningkatan kualitas, sehingga kita bikin penataran pelatih tingkat nasional. Nah, ini kebetulan ada di sini difasilitasi oleh Pak Dekan. Oh ya, di FIKK ya. Jadi kan ini luar biasa sekali, ini FIKK terbuka untuk petang juga, cabur-cabur. Semua cabur. Ini kan luar biasa. Jadi supporting FIKK untuk mendorong cabur-cabur bagaimana berprestasi. Iya. Ini kan luar biasa sekali. Ini yang menyebabkan saya harus sampaikan terima kasih dengan kehadiran ke sini, ke ruangan beliau, untuk memberikan support kepada FIKK lebih berjaya lagi. Ya teman-teman semuanya, untuk FIKK ini mungkin sudah kenal ya petang ya, tapi kalau secara organisasi petang ini bernama FOPI ya, Federasi Olahraga Petang Indonesia. Ya. Nah, yang istimewa ketua umumnya seluruh Indonesia adalah Bapak Rektor kita, Cak Hasan ya, dan beliau ini adalah sekjen, sekjennya FOPI. Nah, untuk bisa lebih dekat lagi dengan petang ini, mungkin kita awali dulu dengan kenalan ya, sedikit kenalan lah dengan Pak Yama ini. Pak Yama ini sebenarnya siapa? Pak, tadi kan kita ngobrol-ngobrol di depan, awalnya adalah juara dunia silat. Ya, pernah. Tapi kok tiba-tiba bisa langsung jatuh ke petang ini, sejarahnya bagaimana? Nah, kalau itu panjang ceritanya, itu panjang. Saya tidak terlahir dari keluarga olahraga. Oh gitu. Nama lengkap saya Nyoman Yamadi Putra, asal dari Tabanan, Bali. Tabanan, Bali. Ya, itu hanya karena lagi-lagi saya terjun di olahraga itu hanya gara-gara saya melakukan aktivitas yang menyebabkan fisik saya bagus gitu. Oh. Motivasinya hanya itu ya, untuk meningkatkan kualitas tubuh. Enggak ada motivasi. Enggak ada motivasi. Karena itu tuntutan hidup saja. Waktu itu kita sekolah
jangankan biaya hidup, biaya sekolah itu susah. Sehingga bangun pagi kita harus kerja dulu. Jadi tukang panggul dulu kan. Waktu zaman itu kan tidak ada beras yang 25 kilo, 30 kilo, 50, enggak ada. Itu waktu itu zaman itu 100 kilo. Nah, itulah yang kita latihan dulu gitu kan. Satu sak besar itu ya. Jadi beliau Tuhan mengarahkan saya untuk latihan itu sehingga fisik jadi bagus, siap untuk terjun di mana saja. Begitu pada tahun 89 saya ada di SMA waktu itu, pengen latihan bela diri. Cuman tidak tahu di mana, apa dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu semua bela diri yang ekstrakurikuler yang ada di sekolah waktu itu ya saya datengin. Cobain semua. Cobain ini, aduh nggak cocok. Cobain ini, aduh keras sekali. Cobain ini, aduh. Akhirnya ketemulah waktu itu dengan silat. Saya juga nggak tahu waktu itu silat karena yang disebut waktu itu hanya perisai diri. Gitu. Oh ya, perisai diri. Jadi, ini latihan perisai diri gitu. Ya sudah, saya lihat latihannya, enteng banget gitu kan, udah datang pakai baju, hap, selesai ya. Wah, ini yang saya cari. Apalagi motonya ada pandai silat tanpa cedera gitu kan. Memang siapa yang mau cedera latihan kan gitu. Akhirnya ini yang saya cari. Cocok. Langsung nggak ngerti apa itu, udah masuk sana. Tapi hanya dengan latihan 6 bulan, nggak lebih 6 bulan. Kebetulan ada kejuaraan setelah saya latihan awal. Belum tahu apa-apa, teknik belum tahu apa. Ya baru ikut-ikutan doang. Nah, akhirnya ada kejuaraan. Kebetulan body saya paling besar waktu itu. Nggak ada kelasnya. Langsunglah saya diminta ikut bertanding. Aturan nggak tahu. Jangankan aturan, teknik aja nggak tahu, Mas. Langsung bertanding, tahu-tahu langsung bertanding, tahu-tahu juara. Kan jadi ketagihan kita. Waktu itu. Akhirnya setelah itulah mulai dari awalnya kita latihan silat sembunyi-sembunyi. Karena untuk prestasi harus dituntut ini. Ya itulah makanya. Ya kita langsung latihan terus, setiap hari latihan. Ya ceritanya sampai suatu ketika saya diminta Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur di PON 96 ya. Jadi 95 sudah di sini. Waktu itu masuk melalui Brawijaya Cup. Ada kejuaraan Brawijaya Cup ini Kodam kayaknya. Kodam yang bikin Brawijaya Cup. Lalu saya ikut bertanding di sini. Ya syukurnya lolos. Setelah itu direkrut jadi tim PON Jawa Timur. Hiduplah saya di sini sejak tahun 95, 96 PON, lalu tahun 2000 juga PON. Nah kebetulan tahun 98 dipanggil SEA Games tapi belum bisa saya ikut. Lalu 99 dipanggil kejuaraan dunia. 99 ya. 99 sehingga 99 kejuaraan dunia, pelatnas lah di Jakarta 99 sampai tahun 2000 kejuaraan dunia. Ya alhamdulillah kejuaraan dunia langsung bisa juara. langsung bisa juara saat itu. Ya sebelumnya juga saya antar mahasiswa tetap ikut di mana saja. Karena gara-gara itu juara tadi main sekali sudah juara. Ini potensi nih kan gitu. Udah main aja di mana aja kejuaraan ikut. Ketagihan ya. Nah, akhirnya ya itu jadi juara dunia tahun 2000. Habis juaraan dunia langsung direkrut jadi tim SEA Games. Jadi kebetulan SEA Games-nya tahun depannya 2001. Juara lagi. Jadilah juara SEA Games 2001. Nah, berlanjut begitu terus di 2003, 2004 kebetulan ada kejuaraan Asia Pasifik.
ikut lagi gitu. Akhirnya ya itu dan Ada seterusnya. Itulah yang meniti karir saya untuk menjadi pesilat. Atlet silat. Terus akhirnya setelah pensiun di atlet beralih menjadi pelatih, kemudian juga sekaligus menjadi pengurus. Nah, aktif pengurus seterusnya ini yang membuat akhirnya suatu ketika tepatnya di tahun 2011 itu saya bersama pendiri Petang ini, Pak Caca Isa Saleh itu, beliau yang mendirikan Petang Indonesia di Sumatera Selatan. Waktu itu mau SEA Games 2011. Jadi persiapan SEA Games 2011 duduk bareng ceritanya. Jadi kita sebenarnya kalau Petang ini kan di SEA Games sudah 2007, 2005 sudah ada. Tapi Indonesia nggak pernah ikut karena memang nggak punya atlet ya. Belum ada juga ya. Sehingga fase itu semua orang nggak tahu. Nggak tahu betul. Termasuk yang ngurus aja nggak tahu Petang gitu kan. Apa itu Petang? Nah itu sehingga duduk sama beliau di sana, ditanya sama Pak Joko Pramono itu Petang berapa targetnya gitu. Beliau jawab, jangankan target Pak, binatang apa Petang saya nggak ngerti katanya. Bisa dibayangkan seorang pendiri tidak mengerti apa yang dia dirikan gitu kan. Nah itu fase awal. Iya. Nah sejak ketemu itu tanya-tanya lah Pak Yamo kan, karena beliau tahu saya orang bela diri. Pak Yamo kira-kira Petang bela diri apa gitu. Saya cari di Google nggak ada katanya bela diri Petang katanya. Nah, berarti bukan yang lain lah coba aja. Sejak itulah kita akhirnya terlibat juga. Kemudian selesai SEA Games 2011, akhirnya kita kembangkan. Jadi tidak hanya di Sumatera Selatan, jadi beliau kembangkan di Jakarta oleh Prof. Ramdan, kemudian dibawa ke Bali juga. Beliau dorong kita ke Bali. Nah waktu itulah beliau minta saya jadi mengembangkan Petang di Bali dan menjadi ketua Petang Bali waktu itu. Sehingga 2013 saya ambil, langsung kita bikin kejuaraan Asia. Langsung kita bikin kejuaraan Asia di Bali. Saya bilang begitu, saya mau kalau ada manfaatnya untuk masyarakat Bali, saya bilang gitu. Ya udah kalau gitu Pak Emo nanti kita bikin kejuaraan Asia. Jadi bikinlah waktu itu kejuaraan Asia di Bali. Nah sejak itulah akhirnya kita terlibat terus dalam Petang, membangun, kemudian membesarkan, kemudian dan seterusnya kita berkecimpung sampai detik ini. Kemarin oleh Cak Hasan ditugaskan untuk menjadi sekjen. Jadi ya karena kita dari awal sudah dari mulai Petang ini kita ikut urus gitu. Iya. Ini Pak Yama, ini kan mungkin teman-teman juga tadi bingung ya. Tadi kok bukan olahraga bela diri gitu. Bisa dicari. Sebenarnya apa Petang ini? Mungkin juga banyak yang nggak tahu ini. Oh iya benar. Ini. Teman-teman di FIKK ya. Iya. Ya kalau saat ini masih banyak yang nggak tahu ya wajar lah gitu. Iya betul. Karena belum populer. Kalau di Indonesia belum populer. Petang ini cabang olahraga yang berasal dari Prancis. Ya, jadi di Eropa ini populer. Justru lebih populer Petang daripada golf ya. Nah, jadi kan permainan bola kecil. Di Petang ini permainan bola kecil. Jadi dia bermain dengan 3 bola besi dan 1 bola kayu yang menjadi target. Iya. Jadi permainan Petang ini berasal dari Prancis, dulunya Prancis Selatan. Nah, lalu kemarin dikembangkan dan dipertandingkan di SEA Games dan seterusnya. Jadi karena SEA Games sudah menjadi pertandingan resmi, maka saat Indonesia jadi tuan rumah SEA Games juga harus ada Petang. Betul. Nah sehingga 2011 itulah memulai Petang di Indonesia untuk ada perkembangannya. Jadi ini Petang ini cabang olahraga, kalau dibilang permainan ada game, kalau dibilang akurasi ya ada ketepatan. Tangkasan ya. Jadi ada gamenya, ada akurasinya.
Jadi ada dua modelnya, ada apa? Ada game, ada shooting. Jadi nomor-nomornya itu kalau game, nah itu yang kayak tadi kita bermain berdua, Mas Rosman sama saya main, permainan. bawa bola yang sama-sama 3, kemudian saya juga bawa bola 3 sama-sama, lemparkan bola kayunya jarak 6 sampai 10 meter. Jadi lalu itu kita jadikan target, bola siapa yang paling dekat dengan Bola kayu. dialah yang jadi juara. Gitu. Jadi simpel sekali. Iya. Jadi karena saking simpelnya, petang itu ada aspek rekreasinya. Jadi Hiburan, bener-bener hiburan ya. ya kita bisa di mana saja bisa Bisa main. di mana saja. Ya kalau di Prancis itu waktu saya ke sana, di setiap pertigaan itu ada orang main petang. Gitu. Jadi kayak kita, Kalau yuk, kita dulu kecil main kelereng gitu ya. yes itu deh. Kalau orang Jakarta main gundu. Gitu. Gundu ya. Ah, main gundu. Kalau di Bali kita main tembing namanya. Ada yang begitu. Nah, jadi permainannya asik. Asik. Main bola kecil kan asik dia. Ada miring-miring tubuhnya. Iya. Kalau syuting gitu. Gitu. Nah, itu. Nah, terus kalau nomor keahliannya itu nomor syuting. Oh iya. Nah, kalau syuting ini ya memang membutuhkan keahlian khusus. Jadi latihan orang hampir setiap saat. Ada beberapa layout. Jadi istilahnya bola besar, kemudian di baliknya ditaruh bola kecil. Yang kita target harus bola kecilnya, kan. Nah, kalau tidak ahli ya nggak bisa. Tapi kalau game sekarang aja Mas Rosman, teman-teman, ayo kita main. Aja. Asal lempar aja. Saya pertama kali dulu juga pernah pilkada di Bali itu kasih calon ininya. calon pasangannya, satu pasang sama satu pasang main double, ayo nih kasih bola main. Bisa langsung. Iya. Untuk menciptakan keakraban. Ya, nah itu akhirnya aspek berikutnya adalah sosial. Aspek sosialnya itu adalah bagaimana menciptakan kekerabatan, kekeluargaan. Makanya motonya petang, satu boka berjuta keluarga. Satu boka apa? Bola kayu. Bola kayu yang kecil aja. Bola kayu itu kita singkat boka. Bola kayu. Yes. Kalau bola kayu ini kita lempar, artinya permainan ada. Ya. Kalau bola kayu belum terlempar, belum Tidak main. ada permainan. Ini kita cuma lihat-lihat aja gitu kan. Nah, jadi bola kayu ini lempar, kita ada permainan. Nah, begitu kita lempar, itu kita berkeluarga. Iya. Siapapun yang main sama kita itu keluarga kita. Wah, keren. Itu sebabnya kenapa filosofinya dalam satu boka berjuta keluarga. Kita berharapkan melalui petang ini, melalui boka ini yang dibawa oleh petang akan mempersatukan kita sebagai keluarga. Iya. Nah, kemudian sudah barang tentu boka ini dilanjutkan dengan bosi. Bola besi. Mulai paham ini. Kan ternyata tidak susah. Gampang. Ternyata tidak susah. Nah, dilanjutkan dengan bola besi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pemenangnya, juaranya. Iya. Ya, kan berprestasi. Iya, betul. Jadi kalau begitu bola besi kita lempar, berjuta prestasi kita dapatkan. Iya. Prestasi kayak besok ini kita ada kejurnas junior, prestasi kejurnas junior, prestasi kejurnas senior, prestasi kita nanti tanggal 20 oleh Pak Ketua PB Popi, Cak Hasan itu beliau kirim tim untuk mengikuti Asia Petang Championship di Taiwan. Nah, itu prestasi lagi. Prestasi lagi dan seterusnya. Jadi begitu bosi dilempar, maka prestasi berkibar muncul. Nah, jadi maka dari itu sayang kalau kawan-kawan di FIKK tidak bermain petang. Ya, apalagi sekarang sudah ditempatkan tempat khusus spesial. Ini saya bisa declare sekarang. Iya. Ini adalah lapangan petang indoor yang terbesar di Indonesia. Terbesar ya? Terbesar di Indonesia. Ini harus dimanfaatkan. Ya, ini luar biasa. Terbesar, termegah. Luar biasa. Jadi ini saya
hormat angkat topi sama UNESA khususnya FIKK yang memanfaatkan itu kan luar biasa sekali. Itu rasanya itu akan menjadi ikonnya petang Indonesia, dan itu membuat kami bangga. Iya. Jadi kini kita sudah tidak lagi rendah diri. Wah, cabur yang tidak ada orang mengenal, cabur kampungan, enggak ada lagi. Ini kita tuh mewah tuh. Wah, terbesar di Indonesia gitu kan. Iya. Kalau secara nomor ada berapa aja nih Pak Yama? Kalau nomor pertandingan resminya gitu. Kalau resmi itu single, double, triple. Jadi putra putri. Artinya ada 6. Nah, 6 kemudian mix. Ya, mix double mix. Campuran berarti. Ya, double mix, kemudian double mix, triple mix. Oh, 3 ada. Nah, jadi kalau triple mix juga ada triple mix A, jadi 2 putra 1 putri. Oh, triple gitu, mix B-nya 2 putri. Iya. Nah, 1 putra. Jadi itu nomor gamenya. Nah, kalau nomor shooting, nomor shooting yang keahlian saya bilang itu tambahannya ada shooting putra, shooting putri. Berarti itu yang nomor andalan itu ya, nomor utama yang biasa. Sebenarnya itu istilahnya kalau di bulu tangkis itu nomor apa ya, nomor istilahnya nomor yang menjadi kebanggaan. Iya. Nomor kebanggaan. Wah, kalau kita jadi juara di sana udah kebanggaannya lah gitu biasa kan. gitu ya. Itu kalau nomornya banyak lagi beregu ada, dan kalau nomornya di petang itu ya sangat fleksibel. Karena ada aspek rekreasi itu. Iya, betul. Karena aspek rekreasi sehingga kawan-kawan di petang itu bisa bermain sesuai kesepakatan saja. Gitu ya. Deal dulu. Ya kayak misalnya di Paris itu cowok lawan cewek no problem gitu. Problem ya. Tanpa gender, no problem gitu kan. Yang penting setuju. Setuju kita. Ayo main nggak? Main sudah. Itu kok cowok-cowok aja, ini cewek-cewek aja, enggak begitu. Berarti no gender. Jadi aspek rekreasinya yang penting sepakat kita. Iya. Kalau kita kan sudah mulai kenal. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa menjadi atlet petang ini? Harus kemana ini? Nah, kalau atlet petang begini, lagi-lagi tadi karena ada aspek education, aspek pendidikan. Seorang atlet petang dia akan cerdas untuk mengukur, feel-nya untuk mengukur. Karena harus mengukur tembaknya tadi. Yes, Bang Roman bisa bayangkan bokanya di jarak 7 meter atau 8 meter, lalu sekarang saya harus mengukur di mana saya taruh bola saya agar paling dekat dengan itu. Tidak perlu meteran. Iya, meteran. Nah, sehingga anak-anak petang itu pasti cenderung intelijensianya meningkat dengan latihan petang. Nah, di mana latihan petang itu kalau di Jawa Timur ini saya melihat semua kabupaten sudah ada. Sudah ada ya sekarang. Bahkan kemarin di Bangkalan apa Sumeneb di Madura itu ada Popda. Iya, banyak sekali pesertanya. Ini luar biasa, petang di Jawa Timur sudah luar biasa. Rasanya kalau kawan-kawan kalau datang di apalagi FIKK gini atau kawan-kawan datang aja ke tempat ini udah main udah bisa. Bisa. No problem, dan dari tidak tahu apa-apa pasti ada kawan-kawan petang yang mendekati untuk gimana mau main? Ayo main. Nggak perlu saya daftar, nggak perlu ya. Duduk aja di situ lihat pasti diajain. Jadi mau coba dulu. Dari kongko-kongko. Apa memang harus lapangannya memang harus berpasir keras gitu ya? Enggak, ada beberapa tipe lapangan petang. Oh ya. Jadi kalau untuk tipe pertandingan resmi itu ada beberapa tipe, Mas. Jadi ada yang berpasir, kemudian ada yang berbatu, kemudian ada yang pakai kapur, ada yang di tanah. Kalau rumput nggak ada? Di rumput nggak ada. Nah, di rumput kalau pertandingannya adalah rekreasi. Nah, Lagi-lagi basic
berpikirnya adalah sepakat. Iya. Sepanjang kita sepakat, Main-main, ayo. di mana saja bisa. Gitu. Jadi kalau tipe lapangan itu boleh di mana saja. Nah, tapi kalau untuk pertandingan resmi itu memang harus ada standar-standar yang sudah kita sepakati bersama. Sebenarnya itu juga bukan standar apa ini, tapi sepakati bersama. Sepakatan Karena aja. kalau di Perancis itu sebagian besar venue-nya pakai batunya itu pakai batu kapur. Batu kapur. Nah, tapi di Malaysia pakai kerikil. Oke. Kemudian di Laos pakai tanah. Di Laos pakai tanah. Iya, tanah yang liat padat ya? itu ya, tanahnya padat itu. Jadi venue-nya di mana saja, ya, sepanjang kita sepakat. Iya. It's okay gitu. Iya. Kalau sistem organisasinya bagaimana, Pak? Nah, kalau organisasi sejak 18 Maret 2013 itu Pak Caca mendirikan organisasi petang yang kita sebut singkatannya Federasi Olahraga Petang Indonesia. FOPI. Iya. Nah, dulu kalau di Inggris, kalau di Prancis tulisan petang ini kan juga banyak juga Iya, kawan-kawan iya. ini juga Kita bacanya keliru. banyak ada yang petan kui Iya, petan kui. macam-macam. Tapi kalau di Prancis itu bahasa Prancis pitong. Pitong. Ah, harus bilang Pitong ya. gitu kan bahasa Prancisnya. Cuman kalau kita orang Indonesia susah banget Petang. gitu. Jadi waktu itu kita sepakati dengan Pak Caca dan para kawan-kawan pendiri lainnya itu awalnya juga berdebat juga. Kita sebut petang, awalnya juga bilangnya petang gitu. Memang habis petang terbit gelap gitu. Nah, jadi kita sepakati udahlah jangan sebut bukan petang tapi petang. Petang. Gitu. Jadi nya bukan, dulu kan petong kan ya petong ya, kita Indonesia kan petang gitu. Ya, sudah di Indonesiakan ya. Ya kan jadi petang ya, habis petang nanti gelap. Jadi sudah lebih familiar ya. Nah, tapi maka dari itu kita sebut sekarang namanya petang. Petang, Federasi Olahraga Petang Indonesia, itu PB FOPI, itu sekarang ketuanya Pak Cak Hasan, Rektor UNESA, kemudian sekjennya saya, lalu kita di provinsi se-Indonesia kita sudah ada di 31 provinsi. Oh, hampir menyeluruh ya? Hampir semua, ini ya berkat dorongan beliau juga. Jadi sudah hampir 31 provinsi kita ada. Kemudian di tinggal beberapa lagi yang lainnya. Karena sekali lagi main petang sangat mudah. Iya. Cukup sekali melihat, mendengar, mencoba langsung tertarik. Nah, gitu. Kalau ini sosialisasi ke sekolah bagaimana? Itu dilakukan oleh kabupaten kota dan pemprov masing-masing. Jadi memang selama ini target sosialisasinya memang sekolah-sekolah. Awal-awal di 2013 fase awal perkembangan petang itu 2013 sampai 2015 itu kita kesulitan bosinya. Ya, ini harus bahan khusus, Pak. Nah, ternyata tidak mudah membuatnya. Kita pikir kan ya bulat ukurannya cuma segini, ya besi cor kita bikin gampang lah jadi gitu kan, atau kita pakai kita pakai yang tolak peluru misalnya kan bisa gitu. Ternyata tidak. Bolanya itu ada persyaratan khusus. Persyaratannya diameternya khusus. Beratnya juga sama ya? Ya, jadi ada mulai dari 63 sampai 71. Artinya diameter itu tergantung bentuk tangan. Nah, seberapa besar tangan. Ya kayak tangan saya besar ya diameter 73. Kalau yang lebih kecil Mas Rohman misalnya ya 71. Tapi itu beratnya sama, Pak ya? Nah, beratnya itu juga ada harus 680 sampai 800 gram. Dengan diameter beda jadi beratnya sama? Antara ini, beratnya tidak boleh di bawah itu, di atas 800 juga nggak boleh. Jadi itu nah, mencari suatu benda besi yang bisa beratnya segitu tuh susah. Nah, ini saya sudah beberapa kali eksperimen bikin pakai kuningan, pakai ini susah juga. Sampai kita harus ke Thailand lihat pabriknya, kemudian ke Perancis lihat pabriknya gitu. Nah, sampai saat ini ya memang harus impor kita belum mampu kita bikin.
Pernah di tahun 2018 itu pernah Gubernur NTB itu waktu pelantikan Popi NTB dia mencanangkan kalau bisa membuat bola petang di Indonesia, saya wajibkan seluruh desa main petang katanya. Iya. Ini nadarnya terlalu berat. Tapi masalahnya memang tidak susah. Iya, susah. Mainnya tidak susah. Nggak susah. Jadi kasih orang pasti bisa. Cuman ya memang bahannya ini memang agak susah, harus belum lagi presisinya ke lingkarannya harus tepat dan seterusnya. Iya. Oke, terakhir nih, apa ini harapannya kepada kita semua masyarakat Indonesia supaya bisa mendukung untuk lebih mensosialisasikan dan memiliki rasa untuk bermain petang? Yang jelas pertama saya atas nama masyarakat petang Indonesia ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada FIKK, lebih khusus lagi kepada UNESA. Ini telah memfasilitasi petang bisa sampai sejauh ini, artinya bisa beralih fase. Iya. Kalau dulu fase pengenalan, fase pemasalan, sekarang petang sudah akan beralih fase, dari fase itu menuju ke fase penataan. Prestasi. Menuju penataan kualitas. Iya. Jadi kita akan menyaring lagi dari sekian banyak yang ada ini, kita saring untuk mendapatkan kualitas. Iya. Nah sehingga dengan begitu kontribusi daripada FIKK dalam hal mengembangkan petang itu sangat kami harapkan kaitannya juga dengan bagaimana mengelola atau memanage atau membuat olahraga petang ini menjadi sebuah hal yang memang layak secara akademis. Betul. Saya melihat juga di sini sudah banyak penelitian mahasiswa yang meneliti tentang permainan petang, baik itu dari sisi fisiknya, dari sisi pelatihannya, dari sisi mentalnya, dari sisi psikologinya, dari sisi educationnya dan lain sebagainya. Artinya bagaimana tadi saya juga terlitik Pak Dekan menyampaikan bahwa pada saat kita main petang itu dibutuhkan analitik statistik, ya kan benar, sangat realistis. Karena kita mengukur, bagaimana kita mengukur dari sini sampai sini yang menyebabkan kita akan juara. Bagaimana kita mengukur jarak kita berdiri sampai di sana kita akan, sehingga ukuran yang kita miliki ini sampai. Nah ini jika kawan-kawan di FIKK bisa mengembangkan ini, maka dia akan menjadi sebuah rumusan-rumusan keilmuan yang bisa memberikan feedback kepada teman-teman kita, masyarakat kita. Sehingga saya yakin kalau setelah itu dia bisa memberikan feedback, maka teman-teman masyarakat pasti akan tertarik dan senang untuk menggeluti cabang olahraga petang. Dan berikutnya adalah saya berharap bagaimana cabang olahraga petang ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Kontribusi dalam bentuk prestasi adalah bagaimana menjadikan atlet-atlet kita juara, sehingga bangsa Indonesia, sehingga bendera Indonesia berkibar di kancah internasional. Kita bersyukur lagi-lagi UNESA yang kemarin membongkar juga sejarah baru bahwa tidak pernah selama ini kita mendapatkan emas di level internasional. Medali emas petang sejak 2013 atau sejak 2011 ada itu tidak pernah mendapatkan medali emas di tingkat internasional. Iya. Baru UNESA kemarin yang membuka
sejarah ini di tahun 2024 ini dengan waktu menyelenggarakan ASEAN University Games. iya, betul. Kita mendapatkan 3 emas, luar biasa sekali. Luar biasa. Itu dukungan support daripada akademisi yang langsung terjun baik secara fisik, juga supporting secara materi, supporting secara pemikiran, secara mental dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa cabang olahraga petang akan memberikan kontribusi kepada bangsa. Betul. Melalui UNESA kemarin sudah memberikan kontribusi kepada bangsa. Indonesia berkibar di ASEAN University Games. Itu sebabnya kita di ASEAN Championship juga diundang. Ini nanti di tanggal 1 Desember akan ada kejuaraan dunia petang di Paris juga kita diundang dan seterusnya. Iya. Nah, yang berikutnya kita berharap petang dapat digunakan oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan SDM. Bagaimana anak-anak kita yang tadinya sibuk main tidak karuan, tidak ada hasil dan lain sebagainya, dia memiliki sesuatu yang bisa dia jadikan untuk bermain sesama sebayanya dia, segenerasinya dia, sehingga ada satu hal yang menyebabkan kita rekat. Jadi mereka akhirnya produktif karena dengan bermain petang itu juga belajar. Betul. Tidak mesti belajar jarak dengan diktat gitu. Iya. Kalau mau belajar tentang cara mengukur, latihan petang saja. Sudah bisa dianalisis. Fisik bisa latihan, bugar, lalu bisa ini. Nah, yang berikutnya juga terhadap kesehatan masyarakat sudah pasti. Kita kemarin ada juga bukan semacam penelitian, percobaan kecil-kecilan. Ada beberapa orang stroke yang biasanya dia bawa bola itu dia tangannya biar bergerak gitu. Iya, betul. Nah, itu kita coba kasih bola petang. Akhirnya dia main petang, dilempar, berupaya beberapa kali. Nah, karena dia senang, akhirnya dia sampai bisa seperti ini. Iya. Jadi lemparannya bisa bagus dan lain sebagainya. Ya, sekarang masih ada juga saksi hidupnya orang Banten itu seorang wartawan Kompas. Itu beliau dari stroke dulu, sekarang sampai sehat, sampai detik ini masih main petang. Iya. Jadi manfaatannya kelihatan sekarang. Jadi mungkinkah petang nanti akan dijadikan sebagai salah satu sarana untuk pengobatan terhadap beberapa macam penyakit misalnya begitu. Bisa. Ini kan kajian dari teman-teman di akademis itu nanti. Nah, sehingga berikutnya juga kita ingin memberikan petang itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jadi memberikan efek terhadap peningkatan ekonomi. Bagaimana adik-adik kita, ada satu atlet, saya tidak sebut namanya, dari dia tidak bisa makan, begitu jadi juara petang, sekarang setidaknya dia bisa, perekonomiannya sudah jalan. Setidaknya dia bisa tidak berpikir untuk makannya, gitu kan. Nah, sehingga dan seterusnya. Apalagi perhatian pemerintah sekarang terhadap prestasi sudah luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau pensiun melalui olahraga, enteng aja, jadi juara Olimpiade udah bisa pensiun. Pensiun otomatis. Nah, kan gitu. Nah, ini harapan-harapan kita agar petang bisa dapat kehadiran petang bisa memberikan kontribusinya baik kepada institusi, kepada individu, kepada masyarakat secara umum, dan kepada bangsa dan negara secara luas. Oke, terima kasih Pak Yama. Ini kalau kita ngobrol nggak akan selesai ini, karena panjang ini. Dan kalau mengulik kehidupan Pak Yama juga lebih panjang lagi. Ya, jadi teman-teman FIKK semuanya, terima kasih ya sudah betah mengikuti obrolan kita kali ini, dan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga berimbas baik kepada kita bersama, terutama untuk
olahraga petang di Indonesia, khususnya di UNESA dan Jawa Timur. Terima kasih ya sudah mengikuti podcast FIKK kali ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih FIKK luar biasa.